Masuk Bang. Ya, jadi agendanya di malam hari ini adalah review materi dari semua materi atau bahan setelah UTS. Jadi, kalau aku kategoriin beberapa penilaian setelah UTS ini agak lebih cukup dibantu dengan adanya DKP ya, dengan ada DKP jalan, jembatan, SPBU, dan yang lain-lainnya. Jadi, secara umum mungkin nanti besok sore atau malam ya aku coba compile beberapa Excel dari teman-teman kelompok kelas 501 yang kemarin udah apa namanya review sama mencoba mengerjakan menggunakan DKP biar nanti pas ujian bisa dipakai. Mungkin yang lainnya yang nggak ada DKP-nya mungkin nanti aku coba jelaskan salah dua contohnya. Jadi kurang lebih demikian. Oke, jadi sebelumnya mungkin ada yang punya pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Mungkin mengenai materi atau mau bahas apa gitu, bebas. Nggak ada ya? Oke. Oke, untuk bahas soalnya, kebetulan aku baru dapat soal UAS 2018 sama soal UAS yang 2021 yang terakhir ini. Untuk yang 2020, entah itu, menurutku emang, kan kita ke-skip 1 tahun kan, itu pas itu kayaknya emang nggak ada, tahun 2020. Makanya itu nggak dapet aku. Terus untuk yang tahun 2000, mana ya? Bentar, aku buka Word dulu guys. Untuk yang PAP 3 UAS-nya angkatan 2018 itu materinya masih tentang present value sama pendekatan pasar. Jadi mungkin cukup nggak relate ya sama materinya kita. Tapi mungkin nanti aku kirim aja jawabanku pribadi buat pengayaan. Siapa tahu kepake ya. Jadi mungkin sekarang kita nyoba ini aja UAS-nya tahun lalu. Ini mungkin nanti khususnya yang penilaian saluran air sama yang ini ya, stasiun SPBU ini. Ini kebetulan kalau misalnya anak-anaknya Pak Nurbi mungkin udah dikasih soal ini. Dan kebetulan kemarin aku juga udah ngerjain, jadi aman lah. Nanti kalau misalnya mau dibahas. Oke, aku coba kasih lihat dulu ya, papnya semester 3, pap 3-nya angkatan 18 itu kayak apa soalnya. Ini guys, jadi ada nilai uang, kapitalisasi, cicilan utang, nilai uang lagi. Jadi ini ini persis sama kayak pap 1, pap 2, masih compound dan sebagainya, ini masih menggunakan bahasa. Jadi daripada waktunya digunakan untuk bahas ini, mending kita bahas kehitungan aja setelah PAP. Kalau gitu, setuju nggak? Setuju ya? Oke. Jadi, nanti yang ini aku kirim aja nggak apa. Oke, untuk yang pertama, jadi ini ya, secara umum itu, di materinya Ambis UTS itu, keterampilan yang paling penting digunakan itu, kita harus latihan. Soalnya, kenapa? Di penilaian SPBU, jembatan, jalan, dan hanya 3 itu tuh udah ada DKP-nya. Jadi tinggal kita memakai tools tersebut. Tapi kembali lagi, adanya tools itu nggak bakal berguna kalau misalnya kita nggak punya skill-nya sama pemahaman dasarnya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya besok aku ada waktu ya, mungkin aku buat Excel yang itu mungkin bisa dianggap cicil atau apa, aku kumpul dari teman-teman juga. Jadi terima kasih buat anak-anak Mas satu. Nanti jangan sampai kalian terus bahasa kasarnya jaga kayak gitu ya. Harus skillnya harus diambil juga. Nanti percuma kalau misalnya nggak bisa pakai. Oke, jadi gitu aja. Udah selesai nih. Bagaimana? Udah selesai ya. Tutup ya. Drama, enggak lah. Oh iya, ini anu ya, jangan guyon guys, ini di record soalnya.
jangan anu ya, ini di-record soalnya guys. Hati-hati. Oke, coba dulu ya dari yang pertama. Kita mencoba latihan yang pertama. Pertama dulu ya. Udah kelihatan belum? Belum, iya, emang belum. Soalnya aku belum share. Penilaian jalan soalnya gimana? Penilaian jalan itu sama ada di KP-nya juga, tinggal kita pakai. Secara umum memang kayak gitu. Ya, aman, Re. Aman, Rul. Oke, jadi yang pertama dulu, ini materi penilaian sewa wajar dari BUMN. Jadi di sini itu di materi sewa BUMN itu kan terbagi jadi 2 pertemuan ya. Yang pertama itu kalau nggak salah itu penilaian barang tidak bergerak, dan yang selanjutnya itu penilaian barang bergerak. Ini keduanya soal dari kelasnya Bapak Nurbi, dan aku coba untuk mengerjakan. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk melakukan penilaian sewa wajar atas tanah selama 5 tahun. Kemudian diketahui nilai wajarnya tanah itu sebesar 2,5 miliar. Nah, kemudian pada saat survei di lapangan itu penilai tidak memperoleh data sewa tanah pembanding dan geodet sebanding dan sejenis. Kemudian tingkat pertumbuhan sewanya itu 6%, tingkat pertumbuhan konstannya 4%, dan tingkat diskontonya sebesar 7% dengan metode discounted cash flow. Jadi beberapa informasi yang kita dapatkan adalah yang pertama, jelas nilai wajarnya udah ketemu. Ini cukup memudahkan kita untuk hitung di sini nanti ya. Terus kemudian di sini juga dijelasin kalau misalnya saat survei itu kita nggak menemukan data pembanding dan sejenis, otomatis kan kita nggak bisa tuh pakai pendekatan pasar dan sebagainya. Jadi kita harus pakai metode seperti ini. Kita ada di Perdirjen 4 tahun 2018, silahkan dibuka. Di sana contohnya lengkap, strukturnya juga sistematis, jadi sangat mudah dipahami. Jadi langsung aja. Jadi yang pertama itu tentunya tak baca pertanyaan dulu. Yang pertama itu besaran sewa selama 5 tahun, yang kedua besaran sewa apabila diangsur tiap tahun, dan yang terakhir itu besaran sewa apabila pembayaran sekaligus. Jadi yang pertama di materi perhitungan sewa BUMN ini itu yang pertama harus pakai tools Excel dulu. Soalnya di Perdirjen itu menyebutkan yang pertama-tama ketika kita melakukan penilaian sewa wajar ini adalah kita yang pertama itu harus menebak, bahasa awalnya kan menebak sih, kayak mencoba kira-kira berapa sih nilai yang pas untuk nilai segini. Coba kalian buka. Jadi yang pertama ini kalau yang hasil di sini itu udah hasil yang emang udah aku pakai tools nanti aku jelasin. Jadi contohnya yang pertama ini masih aku kosongin dulu ya. Ini masih aku kosongin. Dan ini masih dikosongin dulu. Jadi anggaplah aku nyoba menebak 60 juta. Nah, 60 juta ini berapa sih? Nah, di 60 juta ini nilainya masih 2,058 gitu ya. Jadi di aturan Perdirjen 4 tahun 2018 itu menyebutkan bahwa nilai sewa wajar dari BUMN itu minimal harus sama dengan nilai wajar objeknya tersebut. Ya, masuk akal kan. Jadi kita nggak rugi atas hal tersebut. Jadi setelah kita melakukan uji kayak gini, dilakukanlah uji, kalau nggak salah namanya uji sensitivitas. Jadi kita tes biar nilai yang didapatkan ini sama kayak nilai wajar itu gimana sih. Jadi yang pertama itu ada namanya tools what if analysis. Jadi yang pertama kita goal stick atau kita pengen ubahnya itu menjadi, kita pengen set jadi berapa nilainya. Kan kita pengen ubah jumlah dari NOI atau pendapatannya kita itu termasuk terminal value-nya itu kan sama kayak nilai wajarnya tanah tersebut atau objek tersebut. Makanya pakai goal six, kemudian kita ngeset ini agar nilainya sebesar berapa? Ya sebesar ini 2,5 miliar tersebut kan. Kemudian by changing selnya mana? Sel yang diubahkan tentu pendapatnya tahun. Oke, udah inilah ketemu. Cukup mudah bukan? Nah, ini cukup gampang ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang aku notes ya di Perdirjen 4 2018 ini terminal value-nya masih menggunakan cara yang belum benar. Kenapa belum benar? Di sini kalau di Perdirjen itu dia, sebentar ya, aku pindah dulu ke PDF-nya.
tolong grab ya. Bentar ya guys, select. Di per dirjennya itu dia tuh nilai terminal value-nya itu kan didiskontoin tuh. Dia itu nilai diskontonya pakai periode di tahun ke-6. Itu kan nggak tepat ya kalau kita belajar di beberapa matkul lain kayak mandu dan seterusnya. Ntar aku liatin dulu gini. Nah ini kelihatan kan kalau diskon rate-nya itu harusnya kan terminal value itu kan nilai di terminal kan artinya ujung, artinya di ujung di akhir tahun proyeksi. Kenapa ada nilai ujungnya atau terminal value-nya? Jelas karena misalnya objek yang kita nilai itu setelah periode proyeksi kan masih memiliki nilai. Yang namanya tanah kan masih punya nilai kan. Makanya setelah periode proyeksi pendapatan ini selesainya masih ada terminal value yang harus di present value. Karena kesalahan di sini di perdiriannya itu adalah di sini caranya dia pakai diskon faktornya itu dia malah pakai terminal value-nya tahun ke-6. Misalkan terminal value itu kan pakai tahun ke-5 sebagai ujung akhir proyeksi kan ya. Jadi mungkin untuk pengerjaan besok kalau misalnya ditanyakan kan pakai notes aja. Kalau ini kita tidak sesuai per dirjen, tapi kita menggunakan konsep yang benar. Gitu. Tapi kalau misalnya mau manut per dirjen juga monggo silakan. Tapi dikasih notes ya sekali lagi. Di sini aku ngerjainnya masih pakai sama kayak per dirjen. Kalau misalnya diganti pun juga tidak masalah. Tapi harus dibenerin lagi. Buat analisis, closing, set sell to 2.5 billion. Baik, mungkin sel yang ini tadi. Oke, jadi cukup sederhana ya. Untuk cara mencarinya ini tinggal yang pertama dicoba dulu itu berapa, kemudian selanjutnya kita pakai tools what if goal 6, kemudian udah ketemu deh. Di besaran sewa selama 5 tahun ya tinggal dijumlah aja tahun pertama sampai tahun kelima itu udah ketemu. Terminal value-nya nggak dihitung karena itu bukan merupakan sewanya yang menyewakan kan, itu maksudnya value milik kita. Gitu. Kemudian yang kedua itu besaran sewa apabila pembayaran diangsur tiap bulan, tiap tahun. Untuk yang diangsur tiap tahun ini ya tadi yang kita cari itu besaran yang diangsur tiap tahun. Kemudian pelajaran yang terakhir itu adalah besaran sewa apabila pembayarannya sekaligus, artinya langsung di depan. Yang mana kita tahu ya kalau misalnya dia bayar di depan tentu nilainya itu akan lebih kecil dari ini ya, karena ada time value of money. Tentunya kalau bayarnya selama 5 tahun nggak di depan itu tentu akan lebih besar nilainya. Nah untuk caranya itu di perdirjan pun disebutkan nah ini untuk besaran sewa bila sistem bayarannya itu dibuka atau pada tahun pertama, maka nilai sewa yang dihasilkan itu dari uji sensitivitas itu yang tadi yang pakai goal 6 what if analysis itu dengan tingkat diskonto menggunakan rata-rata atau geomean sama rata-rata biasa itu arithmetic mean. Jadi rata-rata aritmatik sama rata-rata geometri itu agak sedikit berbeda ya. Jadi di sini disebutin bahwa tingkat diskontonya itu menggunakan rata-rata atau geoman inflasi kota tersebut selama 3 tahun terakhir. Nah, di sini itu aku anggapnya rata-rata inflasinya itu selama 3 tahun terakhir itu 3%. Nah, itu terus didapatkan kita buat diskon faktornya itu masih sama, hanya saja di sini diskon rate-nya diganti 3%. Kan tadi 7% kan ya. Sekarang diganti menjadi rata-rata inflasinya itu 3%. Terus dihitung aja sama kayak tadi prosesnya. Ya udah tinggal dijumlah, tinggal diberi lagi. Jadi yang ini tadi kan pakai diskon faktornya pakai yield atau yield surat utang negara ini. Kalau yang ini nanti diskon apa namanya? Diskon rate-nya itu pakai average inflation. Nah, mungkin ada yang tanya bedanya
rata-rata aritmatik sama rata-rata geometrik itu apa. Secara sederhana, rata-rata geometrik itu mengukur rata-rata dari sesuatu yang bertumbuh. Misalnya, kalian ngecek nilai UTS UAS kalian semester dari UTS semester 1 sampai UTS semester 5 itu kira-kira secara umum kalian naiknya berapa sih rata-ratanya. Itu yang benar pakai geometrik mean atau rata-rata geometri. Tapi kalau misalnya kalian ngitung rata-ratanya kalian seluruh matkul dalam satu semester, tidak dicek pertumbuhannya, itu pakai arithmetic mean bisa. Jadi nanti kalau misalnya di soal tidak disebutkan apakah menggunakan geometric mean atau arithmetic mean, nanti kalian milih salah satu aja nggak apa-apa, tapi ditulis ini adalah arithmetic mean atau geometric mean, gitu ya. Gitu. Tapi yang cukup geometric mean itu kelemahannya dia nggak bisa ngukur kalau misalnya ada nilai minusnya. Karena geometric mean itu rumusnya ada akarnya, coba kan nggak bisa kan akar di minus. Tambah ini ya, ini kan kalau kita hitung biasa kan dua hasilnya. Coba kalau misalnya pakai yang 1,8 itu cukup berbeda kan, nanti hasilnya cukup berbeda juga. Nah, seperti yang gue bilang, kalau kita minus nanti nggak bisa nemu nanti geometric mean. Soalnya geomean itu rumusnya ada akarnya. Jadi lebih dianjurkan pakai arithmetic atau geo. Kalau aku sendiri lebih menganjurkan pakai geometric mean karena geometric mean itu lebih tepat kalau kita mengukur rata-rata dalam suatu pertumbuhan. Tapi itu kembali ke kalian masing-masing, entah kalian mau ke arithmetic biasa atau geometric mean, yang penting disebutkan di soal. Itu ya. Jadi geometric mean sama yang ini tadi juga disebutin, kalian mau pakai yang per division yang sebenarnya itu salah atau pakai konsep kita di manajemen keuangan dan makro PU apalah dan sebagainya. Di itu. Nah, dari materi yang pertama, penilaian sewa BMN untuk yang uh, tidak bergerak, apakah ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Jadi secara umum untuk yang perhitungan sewa ini pakai itu ya, tools yang motif analysis tadi, pakai Goldschmidt tadi. Soalnya kan nilainya disebutin kalau nilai sewanya jumlahnya itu minimal sama kayak nilai wajarnya, nilai proyek tersebut. Biar kita nggak rugi lah sebagai orang yang menyewakan. Kurang lebih demikian dari materi pertemuan pertama. Secara umum kayak gitu, secara sederhana. Oh ya, dia belum jawab deh. Besaran sewa untuk bayaran sekaligus juga ini di cuma saja. Itu ya. Ada yang mau tanya juga? Bun mau tanya. Oh, itu ada yang nanya. Ini ntar bisa pakai Excel kah? Bisa. Kemarin terakhir kayaknya bisa. Aku tanya ke anak kelasnya Pak Nuti, ini boleh pakai Excel nggak? Menurutku nggak bisa kalau nggak pakai Excel, karena dari KP juga. Gimana? Siapa yang tadi yang mau tanya? Aku itu kalau misalnya soalnya besaran sewa, coba ke atas Bun. Besaran sewa kalau dibayar 2 kali di tahun kedua dan tahun kelima gimana? Besaran sewa kalau misalnya gimana? Kalau dibayar di tahun kedua dan tahun kelima. Di tahun kedua dan di tahun kelima. Sebentar ini. Berarti nanti dia tahun pertama skip kan? Ya. Oke. Pertumbuhannya dianggap gimana? Nggak bertumbuh apa gimana? Masih? Apa enggak? Kayaknya Nggak tahu ya? sama kayak soal. Aku bakal kayak ini. Nah, tangkap.
tes. Otomatis kan kalau kita bayarnya tahun kedua dan tahun kelima, tahun ke-1 sama ketiga empatnya skip. Jadi kita bayarnya cuma tahun kedua dan tahun kelima. Ini di akhir kan ya, PTB? Akhir tahun kan, bukan di awal tahun kan? Iya. Nah, kalau di awal tahun beda lagi soalnya. Gimana tadi? Bentar, aku guys, tunggu ada dulu ya. 2 menit, 2 menit. Jadi, bentar aku baca dulu ya. Kalau ngitung manualnya gimana nanti Mas? Menurutku untuk perhitungan secara manual agak cukup kecil ya. Nanti aku share ke Excel-nya. Memang kalau gitu besarnya di terminal. Iya, kalau secara umum kan nilai terminal value itu akan gede kan kalau misalnya di sana periodenya siwanya cuma 3 tahun ya, otomatis terminal value-nya akan gede karena apa ya? Karena nilainya objeknya kita itu sebenarnya masih ada. Setelah kita nyewa, kalau nyewa 2 tahun sama 5 tahun kan otomatis gedean 5 tahun kan. Kalau sama enggak, artinya kalau tahun kedua dianggap tahun ke-1 dan tahun kelima dianggap tahun kedua. Kalau misalnya kayak gitu, beda. Soalnya nanti diskon rate-nya kan berpengaruh ke periode. Kamu dapat uang tahun pertama sama tahun kedua, apakah sama kan? Enggak. Makanya harus dihitung tetap kayak gini bentuknya. Tahun pertama kosong, tahun kedua itu. Gitu ya. Bismillah. Bun, itu kan pakai Go6 supaya tahun kedua sama ke tahun kelima. Terus ntar NPV NOI-nya nggak kesum tahun 1 terminal dua atau 25 aja. Ini mau kesum tahun ke-1. Kalau kosong kan ini udah kosong ya. Yang kosong cuma tahun kedua sama tahun kelima. Gimana? Andin apakah sudah terjawab? Apa ini cukup kurang masuk akal? Apa kalau menurutku kayak gini ya? Ini asumsinya tetap meningkat selama 6 tahun. Cuma kan kalau misalnya terjadi peningkatan, ini kan tahun kedua, tiga, empat. Tahun kedua sama ketiga, kelima nangis berapa? 3 nih. Sorry. Dipangatin aja kalau ada peningkatan. Karena aku ubah dulu. Ini ya yang tadi tanya caranya gimana. Ini tahun yang nggak kita bayar dikosongin, terus kita buat analisis lagi, gosik, kita ubah sum dari nolnya itu sebesar nilai nilai objeknya kita. 2.5. Nah, kayak ini. Kayak mana? Apakah udah terjawab semuanya? Berarti yang tahun kelima itu naiknya cuman tetap 6%, Bun? Enggak, ini ada pangkat 3-nya, Dit. Jadi kan, Oh iya. ya, Oke, kan paham. tahun Thank 1, you. 2, 3. Oke, udah ya. Jadi kalau misalnya mau dia meningkat, kita bayar berapapun, gitu. Tapi yang tanya siapa ya, gitu? Bisa dapat ide. Udah ya, ada yang mau tanya lagi nggak di materi yang ini? Ini udah. Jadi kita tutup aja. Gimana? Iya, nanti aku share. Tapi nggak janji kalau misalnya habis ini fit ya. Mungkin besok sore atau malam soalnya ada Excel dari kelompok lain juga kan biar DKP-nya jadi satu sekalian dari. Nah, kalau nggak pakai Goalseek gimana? Menurutku kalau nggak pakai Goalseek itu aku belum menemukan caranya. Tapi kalau di penelitian itu cuma bilang uji sensitivitas. Kalau aku tarik-tarik uji sensitivitas saya pakai analisis. Itu
Sepertinya kemungkinannya kecil ya kalau nggak boleh pakai Excel ya. Gimana? Udah? Ada mau dikonfirmasi lagi dulu nggak? Udah? Nah nih, yakin? Oke deh. Inflasi 3%. Inflasi 3% itu nanti di data disebutkan, ini aku cuma asal masukin angka aja. Misalnya, aku ulangin lagi ya, sekali lagi. Misalnya 4, 5, 6, 2, 1, berapa ya? Biar ketemu 3. Nggak usah ketemu 3 deh. Kayak gini. Ini udah kan? Karena aku udah sebutin tadi. Kita bisa pakai rata-rata aritmatik atau rata-rata. Jadi yang masih bergabung nanti aku ulangin lagi daripada ulangin lagi ya. Jadi yang pertama itu rata-rata aritmatik sama geometrik itu bedanya apa? Yang pertama aritmatik itu kalau kita nggak memperhitungkan adanya peningkatan di situ. Jadi ya udah rata-rata aja kayak anggaplah di kelas kita menghitung rata-rata nilai ujian apa ya? Matkul Ankeu misalnya rata-ratanya 99,87 itu rata-rata matematik. Tapi kalau misalnya rata-rata geometrik itu kita menilai, misalnya kalian menilai nilai TS kalian dari semester 1 sampai semester 5 itu misalnya matkul X yang dapat 5 JIS itu kira-kira berapa peningkatannya. Gitu. Jadi perbedaannya itu di situ. Jadi yang tepat menurutku pribadi kalau misalnya rata-rata inflasi itu ya pakai geometric means. Tapi kembali lagi terserah mau pakai arithmetic means atau geometric means karena di bab ujinya tuh pakai kata-kata atau arithmetic means atau geometric means. Jadi bebas, yang penting disebutkan. Gitu ya. Apakah bisa dipahami? Kalau tanya di everyone aja biar pada baca. Gimana? Aman? Aman ya? Oke. Terus untuk jadi mungkin nanti untuk yang agak cukup banyak perintilannya kan di sewa ini ya. Nanti untuk yang pakai DKP kayak nanti mungkin yang agak cukup dalam itu di sewa sama ini aku nggak jadi bikin titiknya teman-teman susah. Ini dia ada sewa infrastruktur minyak bumi dan sebagainya itu belum nyampe. Ini juga tinggal masukin aja. Ya, gitu deh. Semoga alhamdulillah ada waktu. Ini nanti penilaian jalan, jembatan sama SDM itu kita pakai DKP, daftar komponen penilaian. Jadi tinggal ningkatin skill ambilnya aja. Ini untuk UTS tahun 2016 yang aku liatin tadi masih materi kayak kita bab 1. Jadi mungkin kurang koheren ya sama materi yang tadi. Mungkin nanti aku kirim aja jawabannya, bisa dilihat, nggak usah cari. Begitu. Terus materi selanjutnya itu adalah bentar, mana PDF-ku? Nah, materi selanjutnya itu, jadi tadi kan kita udah belajar mengenai sewa BMN yang barang tidak bergerak itu ada tanah, ada bangunan, dan seterusnya. Jadi yang selanjutnya itu penilaian sewa BMN, tapi kalau nggak salah di materi selanjutnya itu dipecah lagi, jadi penilaian terhadap barang yang bergerak. Gitu ya. Untuk barang yang bergerak itu cukup agak rigid ya perhitungannya. Jadi secara umum masih ada pasar sama ini pendapatan. Kenapa nggak ada pendapatan biaya ya? Nggak bisa kita nilai pendekat. Kita nyari harga sewa wajar pakai pendekatan biaya. Kalau aku sendiri belum nyampe itu caranya. Makanya ini nggak pakai pendekatan pasar sama pendekatan pendapatan pakai tools work analysis tadi. Tuh. Jadi untuk pendekatan pasar yang menurutku kalian semua udah pada tahu dan familiar, mungkin tidak akan dijelaskan secara rinci. Jadi mungkin secara sekilas saja ya. Jadi di sini ada mobil, ada F, ya, F kan. Ini objeknya kita, terus kita membandingkan dengan nilai sewa yang ada di
tempat lain. Jadi ya cukup sederhana, kalau misalnya di punyanya kita lebih bagus, yang punyanya objek pembanding dipluskan, yang kalau misalnya punya kita lebih jelek ya pembandingnya dikurang. Kurang lebih hanya seperti itu. Kemudian tinggal dibobot aja. Udah ketemu deh. Kalau yang pendekatan pasar masih ada yang bingung nggak kira-kira? Kalau misalnya ada soal pendekatan pasar gitu. Kali ini masih subjektivitas kita sendiri kan masing-masing. Yang penting nanti total penyesuaiannya jangan jauh-jauh. Anggaplah di sini total penyesuaiannya sampai 70% atau sampai minus 60-80%. Itu mengindikasikan kalau ya ininya kita harus diturunin plus atau menunjukkan kalau objek pembandingnya itu benar-benar tidak cocok. Tapi kan nggak mungkin ya di soal itu dikeluarkan objek pembanding yang tidak cocok. Berarti kembali kita yang salah. Jadi kalau misalnya udah penyesuaian, kita nemunya misalnya di sini, misalnya plus 80%, plus 75%, plus 60%, itu berarti ada yang salah nih di hitungannya kita. Jadi harus dikoreksi lagi. Itu. Dan ini yang pendekatan pasar mungkin nggak akan dijelaskan secara rigid. Ada yang mau tanya dulu nggak kalau dari pendekatan pasar? Mana aman? Coba komen di chat kolom chat, kan ini baru lagi kita. Persen-persenannya tidak ada di Perdirjen ya, teman-teman. Gue lagi. Art, ini sebuah art subjektivitas ya kita. Kalau aku sendiri kemarin nyarinya itu untuk driver ini aku coba cek di beberapa daerah, kan ini ya kalau misalnya dari nyewa mobil kan driver tentu lebih mahal, kalau BBM kan juga cukup signifikan ya nilainya, kan mahal kan di situ. Untuk perintilan-perintilan kayak ada TV, AC, interior, wifi, charger dan seterusnya itu mungkin berpengaruh tapi tidak signifikan, makanya cukup kecil untuk memberikan kemarin di sini. Sama untuk pembobotannya silahkan kalian subjektivitas juga. Tapi kalau dari aku pribadi mengerjakannya yang penyesuaiannya kecil, sebagaimana yang aku jelaskan tadi, tentu kan itu cukup mirip ya sama objek kita. Makanya pembanding bobotnya cukup besar. Kalau aku ngerjainnya kayak gitu. Kalau yang lain ada pendapat lain silahkan. Kan penilaian kan subjektif ya. Yang penting ada alasannya, ada reasonnya. Nah, dari pendekatan pasar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kan kita udah dari bab 1, nggak masalah ya. Aman ya. Coba ketik aman deh. Biar nggak podcast. Biar dua arah. Oke, gitu biar semangat. Kita harus semangat, guys. Oke. Nah, kemudian ini yang mungkin agak cukup sedikit sangat tricky ya teman-teman untuk pendekatan sewa non tanah dan bangunan. Tapi untuk kayak mesin dan seterusnya itu di Perdirjennya cukup banyak pengecualian dan lain-lainnya. Misalnya apakah dia itu nyewanya sampai akhir umur periode ekonomi, apakah dia cuma setengahnya doang, apakah dia itu sebenarnya objeknya sebenarnya udah overtime, sebenarnya dia udah selesai nilai umur ekonomisnya tapi masih disewain dan sebagainya. Mungkin aku coba jelaskan dengan bahasaku saja ya. Nah, apa ya? Mana ya? Bentar guys, sorry kalau agak nge-lag laptopnya. Ya, mana? Masih tahu. Kalian marah nggak guys kalau aku lama nyarinya? Marah nggak? Apa ya? Aku lama banget. Sorry teman-teman. Ya, jangan marah guys, jangan marah guys. Bentar. Mana ya? Ini kali. Ah, ini.
Mana sih? Nah, ini. Jangan marah ya, teman-teman. Emang kalian nggak ngerjain lelang kok ikut kantin PAP? Nah, ini kembali lagi, ini pendekatan penilaian barang milik negara selain tanah bangunan dengan metode discounted cash flow. Ini beberapa skemanya. Yang pertama, dia itu disewain selama umur periode ekonomis. Yang berarti selama umur periode ekonomis dan terdapat nilai sisa. Artinya, sebagaimana yang aku jelasin tadi kan, objeknya kita itu kan, kalau misalnya dia umur ekonomisnya sampai tahun kelima, tapi kita nyewanya cuma sampai tahun ketiga, anggaplah, kan otomatis objek tersebut masih memiliki value, yang mana value-nya tersebut harus ditambahkan dan dijumlahkan untuk nyari present value nolnya agar sama dengan objeknya kita. Jadi prinsipnya hasil PV nolnya itu harus sama kayak nilai wajarnya. Biar nggak rugi kan, kalian mungkin kalian nyewain mobil kalian, anggaplah nilai wajarnya 500 juta, tapi ketika disewain dihitung-hitung nggak sampai segitu kan, tuh kalian nggak untung kan, nggak cuan kan. Makanya di sini diatur biar minimumnya misalnya disewain ya harus gini, tapi sama kayak nilai wajarnya. Terus yang kedua itu selama periode umur ekonomis. Kalau selama periode umur ekonomis artinya dia nggak ada nilai sisanya. Oh ya, kalian masih ingat kan umur ekonomis, umur fisik dan seterusnya? Ingat nggak? Kalau nggak ingat, aku N. Sama-sama dulu nggak salah. Ingat nggak guys? Nggak inget. Jangan sesat ya guys ya. Setahu masih ada satu yang dia itu nilai cuma melebihi umur ekonomisnya. Tapi kok di sini nggak ada ya? Apa aku yang kelewat? Ya ada, kalau nggak salah ada 3. Oke, langsung kembali ke soal aja ya. Ntar aku coba cari dulu. Sambil dulu aja. 2, mana ya? Nah, ini dia maksudnya. Ya, jadi dia itu menilai selain tanah bangunan, metodenya di CF, tapi dia itu sebenarnya sudah melebihi usia aktualnya. Di angka ini ya contohnya, dia nyewanya selama 3 tahun, umur aktualnya itu 12 tahun. Ya, usia aktualnya sudah melebihi umur ekonomisnya. Ini umur ekonomisnya kan 10 tahun, tapi dia umur aktualnya 12 tahun, dan kemudian selanjutnya. Ini sebenarnya masih sama kok, sama yang pertama tadi. Nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Dia mungkin kembali ke soalnya saja ya, karena sudah sangat malam. Aku nggak boleh tidur malam-malam guys, soalnya jam 9 harus sudah tidur. Oke, jadi langsung soal yang pertama aja ya. Nomor 2, diketahui Satker A mempunyai kendaraan baru berubah dump truck, ini bacanya gimana? Dump truck ya, yang diperoleh dengan harga 800 juta. Kendaraan tersebut idle dan akan dimanfaatkan dalam bentuk sewa untuk meningkatkan penerimaan PNBP. Nah, dump truck ini umur ekonominya 10 tahun, pihaknya berencana menyewakan dump truck selama umur ekonomi selama 10 tahun. Apabila diketahui diskon rate sewanya 10%, hitunglah dengan metode discounted cash flow. Di review sedikit, apa itu umur ekonomis. Jadi setelah mesin itu dibuat sampai kita pakai, ini kan mesin dibuat sampai mesin dibeli kan namanya umur efektif. Umur aktual itu umur fisiknya, memungkinkan atau tidak dipakai. Sedangkan ketika umurnya telah dipakai sampai kita nilai, itu namanya umur aktual penggunaan. Sedangkan sisa umur ekonomis adalah sisa waktunya umur setelah dia itu dibuat sampai dinilai. Itu. Umur ekonomis dan umur fisik itu sederhananya, kalau umur ekonomis itu ya secara ekonomi dia masih menguntungkan kalau misalnya kita pakai. Tapi umur fisik itu secara umum dia itu sebenarnya masih bisa jalan walaupun cukup tidak menguntungkan. Aku memahaminya kayak gitu. Mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana, silahkan. Atau kalian bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana, juga dipersilahkan.
Jadi caranya sebenarnya masih sama kayak yang tadi. Jadi yang cukup membedakan itu adalah karena objek yang kita nilai ini disewakannya di selama umur ekonomis ya, jadi nggak ada nilai sisain. Jadi itu cukup sederhana saja. Gitu. Kemudian umurnya pembayaran sekaligus juga masih pakai inflasi yang kayak tadi, masih sama. Jadi memang untuk penilaian sewa ini masih pakai itu guys, rumus yang sama, pakai Gaussian quantitative analysis juga. Jadi yang pertama anggaplah kita nekat ya, hitung misalnya 1000 rupiah nilainya kan, 1000 rupiah. Nah itu berapa kira-kira? Jangan ding, jangan. Anggaplah berapa? 50 juta. Banyak. Ah, gini. Nanti tinggal kita kayak sama data analysis kondisi kita ubah si selnya ini tadi sebesar value nilai wajarnya tadi 800 juta by changing sel di sel. Udah ketemu teman-teman. Gimana? Apakah cukup mudah atau sangat mudah? Mudah ya. Bahkan bisa ya. Goalsik-nya nulis di LCU gimana? Nah, ini pertanyaan bagus, brilian sekali. Jadi yang pertama kalau misalnya di LCU, ini udah kelihatan PDF-nya belum? Udah ya? Udah kelihatan PDF-nya? Kalau masih Excel ya? Udah. Jadi kalau misalnya kalian nulis di LJU, yang pertama itu ngelek. Yang pertama ya beda. Nah, yang pertama itu ini bukan yang ini guys. Yang pertama kalian tulis dulu sama kayak yang tadi, tapi angkanya ini masih kalian tebak-tebak sendiri. Jadi nanti setelah ini udah, kan hasilnya belum sama nih present value-nya. Nanti kalian tulis di bawahnya setelah melakukan uji sensitivitas. Sensitivitas itu nanti ditulis hasilnya segimana. Jadi nanti tabelnya ditulis 2 kali. Yang pertama sebelum uji sensitivitas, yang kedua uji sensitivitas pakai tools Go6 quantitative analysis Go6. Ini 2 kali saja. Itu gimana? Apakah cukup mudah dimengerti? Mudah ya? Bisa lah ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih untuk materi yang BM penilaian sewa wajar BMN itu kurang lebih kayak gitu saja. Jadi mungkin yang patut coba kalian nyoba deh goalsik analisisnya kayak gimana. Coba sekalian dicoba. Jadi kurang lebih untuk kedua hal tersebut ya kayak gitu aja hitungannya sih. Mungkin yang agak bingung nanti yang BC-nya kayak gimana ya, soalnya kan materinya kayak gini. Udah sih, kayaknya itu doang. Gimana, udah selesai ini. Kita bisa akhiri ya guys ya. Hebat, mau pasti bangga. Iya, kecil. Oh ya, ini itu ya. Nentuin persenannya bebas ya, sesuai opini. Persenan yang mana? Yang pasar kan? Oh, yang pasar ya. Yang penting ada alasannya sama ini tadi. Nanti total penyesuaiannya jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Itu artinya either kalian salah mengasumsikannya atau objeknya itu cukup tidak cocok untuk dijadikan pembanding. Tapi kan tidak mungkin ya sebuah objek yang tidak cocok menjadi pembanding dikeluarkan dalam soal. Jadi kalau misalnya ini anggaplah ketemunya minus 90%, itu berarti salah nih kalian asumsinya. Bukan salah, kurang tepat. Gak ada kata salah. Ada info porsi soal UAS. Kurang tahu. Ada yang tahu nggak anaknya Dusko? Nggak ada. Gimana? Kita lanjut atau kita sudahi, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Nah, Itu yang metode pasar itu
Nentuin pembobotannya. Menurutku sampai sejauh ini yang aku pahami ya belum ada salah satu cara yang paling precise, yang paling titis bahasa Indonesia apa ya? Paling tepat dan akurat untuk mendapatkan angka-angka ini. Tapi kalau dari aku pribadi cuma ada patokan kalau misalnya dia penyesuaiannya dikit, otomatis bobotnya harus dipisah. Karena apa? Kalau misalnya penyesuaiannya sedikit, artinya objek itu tidak terlalu jauh dengan objek kita yang berarti harus bobot besar. Apakah setuju, teman-teman? Apa tidak? Tapi sebenarnya juga bisa dibobot pakai cara matematis ya. Maksudnya, misalnya, mana ya? Oh, nggak bisa, jangan-jangan. Lupa aku guys, daripada salah resiko ya nanti. Coba deh kalian cari. Tapi sejauh pemahamanku ya sampai sekarang itu nggak ada metode yang paling bisa untuk hitung kebutuhan. Begitu kan, valuation is measurable subjectivity, yang subjektif tapi terukur. Itu sih. Gimana yang tanya tadi? Berarti asumsi. Ya, asumsi tapi dijelasin ini karena pas gini karena objek pembandingnya ini paling mendekati objek penilaian kita. Jadi kita nilai. Cap, Bos. Oke. Bisa kan ya, maksudnya nyari setelah penyesuaian, setelah bobotan berapa kan? Udah ya. High grade, asumsi, yes. Justru kalau misalnya ada asumsi kan jawaban kita nggak mungkin salah kan? Iya dong. Oke, gimana? Udah ya untuk sewa ini. Ini mungkin kita next ke materi selanjutnya. Jadi karena Bapak Robi pesennya fokus di hitungan, jadi mungkin untuk materi bisa dipahami sendiri. Materinya seperti apa, ABCZ-nya seperti apa, karena menurutku masih bisa dipahami sendiri. Ya, bisa sih. Bisa. Nah, ini penilaian saluran air dan irigasi ya, teman-teman. Ini enggak sih? Ini ada contohnya juga. Sebenarnya aturan ini cukup lengkap ya. Beberapa materi yang kita dapatkan itu sebenarnya caranya, langkahnya itu cukup tepat. Mungkin kalau dari aku pribadi ada beberapa hal dari aturan yang harus diubah sebenarnya. Kayak kalau di penilaian air saluran ini, menurutku ini ada penyusutan dihitung dengan cara matematis seperti ini, menurutku agak kurang tepat ya kan. Penyusutan di penilaian itu sebenarnya cukup berbeda sama kayak di akuntansi. Kalau di penyusutan penilaian properti itu kan kita harus melihat objek aslinya itu seperti apa. Kan kalian masih ingat kan pas kita materi PAP 2 dulu kan nggak salah, penyusutannya rumah lah, itu kan dilihat kondisinya apakah kondisinya baik, sedang, rusak. Kemudian ada kategorinya baik itu yang seperti apa, itu seperti apa. Nah, di yang penilaian saluran air ini itu belum seperti itu. Jadi masih sangat matematis sekali, yang mana agak bertolak belakang sama yang kita pahami. Gitu sih. Itu pesan buat para pelukis langit. Itu. Untuk penilaian air ini sebenarnya aku juga sudah berusaha membuatkan perhitungan yang sederhana, tinggal diisi yang warna kuning aja. Nah ini kalau kayak gitu, kalau kita akhiri aja gimana guys? Setuju nggak? Ada yang setuju nggak? Berarti kalau dia artinya setuju ya. Berarti karena karena sudah selesai, ya cuma ngetes guys. Kalau udah tidur. Jadi yang pertama untuk penilaian objek saluran air ini 100%. Ya, ini keburu malam guys. Maaf. Udah dinungguin di depan ada orang soalnya. Ya, lanjut. Jadi untuk penilaian air ini, kalau dari aku ya, memahaminya ini sebenarnya sama kayak kita nilai itu, yang itu loh, fondasi itu.
Kan sama kan itu ada urutannya, ada ini, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M-nya. Itu hampir mirip, 75,32% mirip. Gitu. Jadi yang pertama itu ini ada DKP-nya, yang mana DKP itu pasti diketahui. Nggak mungkin kita disuruh nyari. Kemudian mungkin yang agak cukup susah itu kita harus hitung volume pekerjaannya. Yang mana volumenya pekerjaan itu ini sebenarnya udah terotomasi. Ya, udah terotomasi sih sebenarnya. Ada kedalaman, ada lebar saluran, ketebalan dinding saluran, ketebalan pasir gunung, kemiringan dinding galian, dan panjang salurannya. Tuh, ini, nah ini aku salin aja di sini. Jadi mungkin karena ini juga cukup, karena juga cukup untuk ya, mungkin aku liatin dulu cara perhitungan volumenya. In case kalau misalnya manual hitungnya. Tuh. Jadi yang pertama berapa pekerjaannya di sini terbagi menjadi yang pertama volume galiannya, yang kedua pasir urupnya, yang ketiga volume pasangan bata, yang keempat plesteran, dan yang kelima adalah urutan tanah kembali. Jadi yang pertama untuk menghitung volume galian, yang jelas kan harus ada kedalaman galian ya kan. Jadi kedalaman galiannya itu ini yang kedalaman saluran 80. Tuh nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Cek. Jadi untuk kedalamannya, bagus sebenarnya. Kedalaman galian kan meliputi yang ini kan, yang dari sini ini kan 80 cm. Aduh, 80 cm kan ini sampai sini doang. Ini 80 cm sampai sini. Itu kan kedalamannya kan otomatis harus tambah yang ini sama ini kan. Makanya harus diukur dulu sampai kedalaman seperti itu. Jadi kalau udah set, kemudian dijumlah saja kedalaman. Gilang jangan toksik ya Gilang ya. Oke, aku kecilin lagi. Nah, untuk kedalamannya kayak gitu. Jadi ini tinggal dijumlah saja, teman-teman. Kedalaman. Tahu kan kedalaman dari atas sampai bawah? Tahu ya. Jadi intinya kalau volume galian ya nanti kita hitung bentuknya kan ini trapesium kan ya. Ya udah dijumlah aja. Kemudian lebar galiannya itu yang ini, yang lebar lebar galiannya itu yang ini 70 cm sama ini kanan kirinya. Oke, dapat dipahami saya. Ini udah sesuai sama pendiriannya. Surat edaran dia bukan pendirian. Di jumlah lebarnya. Kemudian lebar atas galiannya ya tinggal dijumlah juga. Ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada kemiringan galiannya. Kemiringan galiannya itu digunakan untuk apa? Kan ini di volume galian kan ada kedalaman udah dari atas sampai bawah. Kemudian lebar bawah galiannya kan juga udah kan yang ini tadi. Ini tambah ini tambah ini. Nah, untuk lebar galian atas itu kan tentunya lebar galian bawah itu kan dari sini sampai sini ditambahkan dengan luasnya yang kanan kiri. Tapi kan ini yang biru-biru itu tidak diketahui. Tapi kan yang diketahui adalah kemiringannya. Kemiringannya itu ini ya 1/4. 1/4 kan 0,25. Ya udah tinggal dikali aja. Ini rumusnya sesuai surat edarannya. Udah sih kayak gitu. Jadi atas 2 kali kedalaman galiannya dikalikan dengan lebarnya. Udah sih volumenya ya tinggal di jumlah aja pakai rumus trapesium. Sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Ketemu deh. Udah kayak gitu. Dari volume galian menurutku cukup mudah dipahami ya. Kemudian untuk volume pasir urupnya menurutku juga cukup mudah dipahami. Ya tinggal yang itu lebar galian bawahnya tadi dikaliin sama ketebalan pasir urup. Pasir urup ini yang bawah ini ya. Ingat kan kalian di PAP? Kemudian volume dinding batanya itu yang ini kanan kiri. Ini kanan kiri, dinding bata. Terus selanjutnya pasang batanya ya udah dikali aja. Volumenya dikali volume lantai. Volume lantai itu yang mana? Nih.
Ada lebar salurannya, ketebalannya berapa, sama dikali ketebalan dinding. Udah ya. Volume pasang total tinggal ditambah saja. Kalau dari sini ada yang bingung nggak? Coba kirim di chat dong. Ya, bisa ngikutin rumus ini aja. Kan ini tools kok. Ya, ini udah. Nanti kalau misalnya ada yang salah, dicek aja. Coba di sekalian buka. Terus untuk volume plesteran. Jadi untuk volume plesteran itu mungkin ini cukup. Jadi untuk plesteran itu kan nggak bagian sini, bagian bawah dan sini di plester kan nggak mungkin kan di sini di plester kan ketutupan tanah lagi. Jadi yang di plester ini cuma bagian yang ini. Jadi yang sini enggak, yang ke diuruk tanah lagi itu enggak, cuma yang kelihatan saja. Udah, ujung aja. Kedalaman salurannya kan yang ini sama ini sama ini. Udah, kamu deh. Terus volume urukan tanah kembali yang tadi, yang volume galiannya tadi dikali kemiringan itu rumus segitiga. Ini untuk semua jenis saluran air. Jawabannya enggak, cuma untuk saluran air yang bentuknya kayak gini, yang trapesium saja. Kan ada bentuknya setengah lingkaran, ada bentuknya ini kotak nih, trapesium, ada bentuknya bulat. Tapi kalau di SE sih cuma kayak gini contohnya. Itu pakai acian. Aci sama plester sama nggak sih? Ah, acian kan atau plester sama kan? Sama kan? Sama ya? Sama teman-teman. Kemudian kan kita udah selesai ngitung volumenya. Setelah kita hitung volumenya kan otomatis harus dikalikan dengan satuan harga dari setiap ini tadi. Satuan pekerjaannya itu harganya masing-masing berapa. Ini datanya given ya. Terus di jumlah saja. Udah. Kemudian biaya persiapan. Biaya persiapannya tadi disebutkan. Biaya persiapannya tidak disebutkan teman-teman. Jadi aku asumsiin saja 5%. Terus indirect cost-nya pun tidak disebutkan. Di indirect cost-nya itu aku asumsiin 7%. Tapi ini kayaknya kekecilan sih. Kayaknya nggak mungkin deh 10%. Kekecilan nggak sih? Kalau kalian misalnya bikin sebuah rumah, kalian jual, itu mungkin nggak cuma 7%. Kan harus ngitung keuntungan dan sebagainya. Nggak percaya 7% ya? Ini. Jadi dari awal ini kan tadi volumenya udah dapat dari yang atas ini, kita cari. Kita kalikan dengan masing-masing pekerjaan itu berapa. Kamu dikalikan. Kemudian jumlah, dan selanjutnya ditambah di ini biaya persiapannya itu berapa. Garis wajah dia terus dijumlahkan. Jumlahkan ini udah biayanya sama biaya persiapan, terus ditambah indirect cost. Indirect cost-nya itu apa? Indirect cost itu adalah biaya yang dia itu tidak ada di proses operasi secara langsung. Jadi misalnya keuntungan dan yang lain-lain itu kan itu nggak bisa ada di sini. Jadi itu harus ditambahkan kembali teman-teman. 7%, terus dijumlah deh, ketemu. Ini masih untuk setiap 1 meter. Jadi untuk seluruh meter atau kesemuanya itu ya harus dikalikan dulu dengan 95 meter ya. Nah, jadi kayaknya cukup sederhana ya. Bisa sih ini dapat 90. Indirect cost itu contohnya apalagi selain laba itu kan bisa nggak ada langsung. Banyak sih, banyak. Selain itu tanah, semen, kelacian cuma semen aja. Oke, makasih. DKPB. Oh, basuh. Ya, kayaknya beda. Ya, aku yang salah ya berarti. Indirect cost sih setauku ada cukup banyak ya, kayak biaya hukum dan lain-lain itu kayaknya disiapin ya kan di kemarin. Tapi banyak dan biasanya dari
pendek pembahanku sampai sekarang belum ada yang secara rinci misalnya biaya untuk ini ya sini. Biasanya langsung di total. Tapi kalau misalnya dijabarin satu-satu ya tinggal jumlah aja. Jadi udah ada kos. Yang penting tidak berhubungan langsung sama kita proses pembahanan ini. Udah ya. Udah nih ketemu nih sini. Selanjutnya kita menghitung penyusutannya. Untuk penyusutannya di sini kembali lagi tidak disebutkan. Oh ya, ini aku kayaknya kalau nggak salah di sini aku cuma nyontoh yang di SE-nya tadi 5 sama 7. Karena nggak ada kan. Nah, nilai sisanya itu sebenarnya ya setiap BMN itu sebenarnya punya nilai sisa berapa persennya. Tapi berhubung kemampuan untuk mengetahui kesemuanya itu, jadi ya 15% sama kayak di SD. Mungkin nanti bisa dicek ada aturan kok yang aturnya di situ. Misalnya kalau misalnya rumah itu sisanya berapa, misalnya ini gedung itu berapa dan sebagainya. Itu ada. Tapi aku belum nyari, guys. Mungkin bisa dicari. Hmm, bentar ya. Oke, coba aku lihat materi dulu deh. Kalau misalnya salurannya bundar, ya, pengembang saluran air. 2 kali 3, B, 2 kali Y. Oh, ini aku belum coba ya, misalnya aku tadi bentuknya bundar. DSE-nya masih yang suka gitu soalnya. Kalau bundar pasti nanti akan ngaruh tuh kan sebagainya. Iya, emang diajarnya kayak gitu. Soalnya biasanya kayak gitu sih bunyinya. Kan in case kalau misalnya keluar, mungkin nanti deh ada yang misalnya nemu soal yang bundar kah, atau kotak, atau segitiga, X, bundar, X, segitiga, kotak. Oke, masih bilang. Jadi di sini nilai 15% sama yang aku jelasin tadi ya, nilai ekonomisnya 20%, ini juga ada di masa kan sesuai PMK atau KMK yang mana aku belum menemukan. Mungkin teman-teman bisa membantu mencarikan ya. Kemudian initial rate-nya. Nah, ini initial rate. Jadi untuk menghitung penyusutan di saluran air ini sudah ada perumusannya. Jadi rumusnya itu satu dikurangi nilai sisanya dipangkatkan dengan satu per umur ekonomisnya. Kemudian ketemu initial rate-nya berapa. Itu kalau misalnya udah karena kita kan tahun pembangunannya apakah di sini diketahui? Ternyata tidak. Ya udah diasumsiin saja 2000, tahun mulainya 2008, ya anggaplah 2008 pada 2021 aja deh biar sama sekarang. Itu kan berarti nanti umur objek penilaian dikurangi saja. Ini nanti umur objek penilaian itu akan berbeda kalau misalnya ada renovasi ya. Itu ada di materinya kita ada, tinggal di research lagi aja. Kita semua bukan sih, iya kita selesai. Ini yang bilang siapa ini? Sarah. Udah ya, jadi ini anggaplah 8 tahun. Kemudian bisa kita temukan untuk penyusutannya ini juga ada rumusnya. Satu min initial rate tadi yang udah kita cari dipangkatkan dengan N atau umur objek penilaiannya. Kamu penyusutannya ketemu 46% dan ketemulah hasil seperti ini. Tinggal dikurangi saja. Udah sih kayak gitu. Menurutku udah selesai materinya. Apa yang masih ada pertanyaan nggak dari materi saluran air? Gimana guys? Aman? Gimana? Indonesia aman? Aku udah cukup ngantuk. Ini aku jam 9 harus tidur guys. Gak boleh tidur malam-malam, aku nanti dimarahin.
Jadi kalau berdasarkan DKP ini sudah ada format perhitungannya. Oh ya, ini bukan DKP ya teman-teman, DKP bukan daftar komponen penilaian. Ini bukan. Yang ada DKP itu sependek membantu. Membantu kita itu jalan ada, SPBU ada kalau pendekatan biaya, jembatan. Kan kita materinya cuma 5 kan, nggak salah. Yang pertemuan terakhir itu kan presentasi. Yang pertama kan sewa BNN, tanah, sama non tanah, sewa saluran, saluran air, jalan, jembatan, SPBU. SPBU-nya nanti biasanya itu akan menggunakan pendekatan pendapatan, teman-teman. Kalau iya pendekatan pendapatan, sisanya itu menurutku agak lebih cukup tricky. Sampai jam 9 nggak apa ya? Nggak hujan di sini. Tadi udah hujan selesai sampai sore. Mana ada yang mau tanya lagi nggak dari sewa ini sama ini? Aman? Untuk yang penilaian jalan dan jembatan mungkin tidak akan dijelaskan sama kayak yang ini karena itu cuma pakai apa? Sering-sering latihan soal sama nyoba ngerjain. Kira-kira milih angkanya di KBB itu yang seperti apa? Jalannya cuma itu sih. Itu kalau nggak diketahui humor ekonomis pakai yang 25 aja. Itu aku ngasumsi 25 karena aku nggak tahu kalau saluran air itu umur ekonomisnya berapa. Ada di PMK atau KMK yang mengatur BNN, tapi kembali lagi aku belum nemu teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang udah nemu bisa di-share ke teman-teman yang lain. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kepepet terus nggak tahu besok ujian lupa download ya bisa aja 25. Jangan toksik teman-teman ya di chat ya. Nanti aku nggak fokus. Udah nih, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang terminal value di penelitian BUMN pas di perdutinya kok TV-nya pakai lihat ya yang 6 tahun. Dan ini itu bocil telat ya. Baru gabung tadi. Aku ulang lagi nggak apa? Yang ini benar. Yang kamu bilang itu benar. Ya yang kamu bilang itu benar. Yang kamu bilang itu benar kalau misalnya perdutinya itu kurang tepat. Ini aku kalau ngitungnya itu udah pakai di ujung kan terminal value terminal ujung nilai di ujung ya di akhir di ujung proyeksi. Kan kalian setuju kan kalau misalnya terminal value itu ada di ujung? Ya dong. Terminal value kan konsepnya sebenarnya dari perpetuity, nilai income yang harus di apa namanya harus dikapitalisasi agar nilai apa income itu bisa diubah menjadi sebuah nilai dibagi dengan cap rate-nya. Kalau misalnya terminal value setelah kita koreksi tahun kelima ya setelahnya kan masih ada pendapatan yang kita nggak tahu sampai tahun keberapa harus dikonversikan menjadi sebuah nilai ketemulah terminal value dan terminal value itu either dia di ujung koreksi. Jadi kalau di ujung koreksi ya antara di awal tahun ke-6 atau akhir tahun kelima yang itu sebenarnya lebih benar kalau periodenya 5. Makanya di sini 5 teman-teman. Jadi memang masih perlu banyak penyesuaian di perjudian dan kebijakan yang kita pelajari sampai saat ini. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan ke dosennya atau bisa dikonfirmasikan lagi. Itu kan biasanya R per min G, tapi pakai tingkat kapitalisasi tanah yang di situ buat TP-nya. Itu kan biasanya kita R min G, tapi pakai tingkat kapitalisasi tanah. Kalau di situ yang buat TP-nya. Jadi nanti pakai rumus garden growth aja. Kok sampai garden growth malang? Garden growth itu sebenarnya kalau pakai garden growth atau pakai perpetuity biasa itu hasilnya akan sama kalau peningkatannya sama. Sama kok sebenarnya. Bon jawabannya jadi gimana dari tiap pertanyaan itu? Aku sebenarnya bingung guys pertanyaannya yang mana yang tak jawab tadi. Tapi tadi yang tanya periode yang benar yang benar ya di ujung konveksi. Terus pertanyaan selanjutnya, rate-nya itu pakai yang mana? Rate-nya itu, bukan lagi deh. Bentar ya. Lama guys.
sebenarnya tuh di materinya kita itu juga disebutin kira-kira kalau objeknya X itu nah ini nih. Ini tingkat diskontonya itu kan objeknya tadi tanah ada pata pakai DCF, tingkat diskontonya RF. Oh iya, tadi aku pakai apa ya? Salah ya? Tapi ini guys nggak koheren sama di perjanjiannya. Tanah, pendapatan, DCF, tingkat diskontonya pakai RF. Ini udah bener. Iya udah bener kok. Ini nggak dijelasin soalnya cap rate-nya itu pakai apa. Kan cap rate-nya udah pakai RF. Jadi ini ya, ini ditandain ya. Halaman 11 materi ini materi pertemuan utama diinget-inget ini kayaknya dihabiskan keluar 3 soal lalu dari penerapanku keluar 3 soal. Ini kalau misalnya tanah metode pendapatan DCF itu tingkat risikonya menggunakan titik T, A, DCF, apa. Nah, ini keluar 3 soal menurutku. Karena aku dapat ilmu menerawang dari kelang. Nggak bertanda-tanda. Itu ya, halaman 11, pertemuan pertama itu harus dihafalkan. Kalau bisa di screenshot, di print, ditaruh di depan laptop kalian. Udah sih. Ada yang tanya lagi nggak? Si itu. Udah, aman? Aman? Apa udah? Apa kita akhiri saja guys? Sudah mau jam 9 nih. Gimana? Aman ya? Berarti kalau misalnya aman, ini bisa nggak telang bisa bisa tipsnya buka yang PMK 213 itu sama cari peraturan UHT dan seterusnya kan ilmu cocok logi. Udah nih, ini udah ketemu saluran air sewa BMN sepertinya cukup gampang lah ya. Kata Pak Adit hasil listnya bisa sampai 3 sampai 4 halaman. Saya banyak gitu. Udah, ini pelajaran kosong karena aku menganggap kalian semua sudah cukup bisa mengerjakannya. Tapi bisa aja. Kita lanjut yang SPBU dulu kali ya, yang cukup banyak. Nanti mungkin aku juga nggak bisa terlalu malam ya, paling mentok-mentok 9:4 atau setengah 10 aja. Karena ada beberapa keperluan lain, teman-teman. Nah, nggak marah kan kalau misalnya sampai jam 9:4? Marah nggak guys? Nggak apa-apa, yang marah cuma Roni doang. Oke, jadi dicentang dulu di DPS kalian. Kita udah dari kelima materi, kita udah menyelesaikan menamatkan 2 materi. Penilaian air sama si tinggal 3 doang, yang 3-3 itu tinggal pakai DKP kalau pakai pendekatannya biaya. Ini contoh penilaian SPBU jika kita menggunakan pendekatan pendapatan. Mungkin ada beberapa yang kemarin sempat ada beberapa yang tanya kalau nggak salah. Apa nggak ada, cuma aku ngelindur aja ya. Tapi ada yang tanya kenapa di pendekatan SPBU itu nggak ada pendekatan pasar. Itu menurutku pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terus aku berusaha memikirkan kenapa nggak pakai pendekatan pasar. Setelah aku pikirkan lagi, kalau misalnya pendekatan pasar itu biasanya kan kita berusaha untuk menjual objek tersebut. Kalian mungkin nggak mendapatkan data ini harga atau value dari sebuah SPBU tapi pakai data pasar. Kan kemungkinan SPBU tersebut akan dijual. Setuju nggak kalau kayak gitu? Coba kalau ketik setuju kalau setuju. Makanya di pendekatan ini, walaupun secara penilaian kan prosesnya kan pendekatan pasar dulu, nggak ada baru pendekatan pendapatan, nggak ada biaya urut gitu. Tapi di ini mungkin secara tepatnya itu ya pakai biaya atau pendapatan, teman-teman. Begitu sih. Kalau kemarin ada yang tanya atau nggak ada yang tanya, cuma ide aja. Udah sih itu. Udah. Iya, emang materinya kita properti khusus sampai sekarang.
Di bab 3 kan memang properti khusus kan. Properti khusus pun sebenarnya bisa pakai data pesat, cuma susah kayak mesin. Susah. Langsung aja ya. Ini cuma kelihatan aja yang banyak, padahal hasilnya ya banyak sih, Pak. Ini soalnya itu kita menghitung nilai SPBU AAA berlokasi di Bintaro, Tangsel luasnya sedemikian, tanggal penilaian sedemikian. Data SPBU-nya kayak gini. Ya, solar, premium, pertalite, pertamax turbo. Jadi ini adalah penjualannya per liter dalam satu hari. Dan ini diasumsikan 1 tahun itu 365 hari, jadi bukan tahun kehabisan ya. Ya ini mirip mirip Mankeu sih, lebih tepatnya Mankeu yang kita nilai. Kemudian ada sewa pendapatan lain-lain, kemudian ada margin keuntungannya. Ini margin keuntungannya kecil ya, teman-teman. Kemudian ada biaya gaji, ada pertumbuhannya juga, ada biaya utangnya berapa, proporsi utang dan ekuitasnya, risk free-nya, betanya 1,1, risk premiumnya, market risk, pajaknya, dan harga tanah, dan lain-lain. Asumsinya setahun 365 hari, kenaikan sewa ATM 2%, ini 2%. Minum dulu guys. Ini ada kenaikan sewanya, ABC sampai Z-nya, dan biaya untuk membangun SPBU adalah modal sendiri. Jadi kalau biaya modal sendiri, pertanyaannya apakah diskon rate-nya pakai capital asset pricing model atau pakai apa? Coba dijawab teman-teman. Kuis berhadiah. Yang benar nanti PAP-nya dapat 98. Yang nggak jawab sama aja. Gak lucu ya guys ya. Ya, benar. Ya, punchline-nya kurang guys. Maaf. Udah sih sebenarnya kalau secara sederhana sih pendekatan pendapatan ya menurutku udah cukup familiar ya. Ya pendapatannya kurangi beban, ketemulah nanti total keuntungan bersihnya berapa. Mungkin yang harus diperhatikan itu adalah nanti kita yang pertama itu keruntutannya. Jadi ini kan yang pertama kita ini kan biasanya given ya volume penjualannya. Volume penjualan sama pendapatan lain-lain ini tentu jelas sekali given. Ini juga margin call given, biaya lainnya juga given. Mungkin nanti prosesnya itu yang pertama kita hitung secara manual itu volume penjualannya per tahun. Ya udah 365 itu kan tahun bukan tahun kabisat atau tahun biasa. Ini kan 220 kabisat itu dibagi berapa sih? 4 ya? 4 apa 5? 4. Kalau di punya aku bagi 4 sih. Ya, jangan lama-lama guys, kasihan yang nonton replay nanti. Udah ya dikali aja ketemu. Ini ya, ini kalinya dari ini hasil penjualannya 1 hari dikali 1 tahun. Jadi disetahunkan. Udah nih ketemu. Kemudian setelah kita ketemu, dicari lagi pertumbuhannya itu berapa. Nah, pertumbuhannya itu digunakan untuk menemukan ini pertumbuhan. Kan tadi pertumbuhan yang given kan cuma sewa ATM, minimarket, dan seterusnya kan. Nah, untuk yang pertumbuhan yang ini kan belum diketahui, makanya harus dicari sendiri. Di sini pun dijelasin, kalau tidak salah di penelitian itu penjelasan boleh pakai, siapa lihat dulu deh, boleh pakai SPBU materi pertemuan berapa sih? Bentar guys. Siapa yang belum bisa tapi ikut tentir guys? Absen. Siapa yang belum bisa tapi ikut tentir? Siapa yang belum bisa tapi ikut tentir? Ayo. Siapa yang belum maghrib tapi ikut tentir guys? Ntar ya aku cari dulu ya. Intermezzo. Biar gak tegang bro. Tenang aja. Mana ya? Sudah berapa ya? Terakhir ya?
Kalau kenapa sampai FS saja? Nah, terakhir kan, siapa yang bilang terakhir tadi? Pilih dari Nah, ini pertumbuhannya ini average biasa. Ini aku udah hitung dan itu average biasa. Ini bukan geomet. Tapi kalau misalnya pakai geomet juga nggak apa-apa. Kan kembali lagi yang aku sebutkan di awal tadi, pakai geomean atau pakai arithmetic man itu bebas yang penting disebutkan. Tapi secara konsepsi yang benar kalau pertumbuhan ya rata-rata geometric man. Gitu ya. Udah ini rata-rata kamu pertemuannya. Udah deh, tinggal dicari ada pertemuannya. Temu. Udah sih. Ini udah nih. Udah. Jangan lupa di akhir ada terminal value. Terminal value-nya di kevin pakai periode ini. Periode yang ujung exit. Terus dijumlah ketemulah nilai SPB-nya. Jadi udah kayak gitu aja guys. Udah sih. Constant growth misalnya tidak diketahui, asumsikan saja sesuai dengan rata-rata pertumbuhan Indonesia. Boleh 65%, 4-5% udah. Nah, gimana? Udah ya? SPBU kurang lebih demikian untuk peningkatan pendapatan. Menurutku materi yang tidak bisa pakai DKP kayak SPBU pendapatan, saluran air, kemudian sewa itu cukup harus dipahami ya. Yang DKP itu mungkin highlight poinnya itu yang bagaimana kita memilih angka X itu seperti apa, apakah ada terms tertentu itu yang harus diperhatikan sih. Jadi untuk SPBU mungkin emang kuncinya sih harus dipraktek sendiri kan, kita orang praktikal kan, jadi ini nggak bisa kalau misalnya jelas kayak ini harus dipraktikin sendiri. Nah dari ini dulu ada yang mau tanya dulu nggak? Mumpung masih ada berapa ini? 20 menit sebelum jam 9 malam. Oh iya tadi eh, soalnya yang penilaian air itu soal tahun lalu ya, jadi nggak, kalian coba ngeliat soal nomor 2 aja. Soal yang nomor 3 itu yang ini soal nomor 3 ini. Aman ya, berarti besok minggu tinggal kita menamatkan lelang guys. Yang ini kan udah dicicil ya dari sekarang. Ada yang mau tanya nggak? Udah? Halo? Udah ya? Udah nih, yakin? Berarti kalau misalnya udah, mungkin nanti coba eh, review cara pakai DKP. Mungkin secara sekilas aja. Boleh PC. Tapi mungkin enggak proses ini. Udah. Udah nih, ada mau tanya lagi enggak? Ini saya dulu kayak gini. Coba dipraktekin. Nanti Excel-nya share ya, Pon. Tidak mau. Kalau Excel-nya nggak di-share, kalian marah nggak? Siapa yang marah kalau misalnya Excel-nya nggak di-share? Roni dari tadi marah-marah. Siapa yang marah terus itu guys, terus nggak mau berangkat sekolah. Nah ini SPBU-nya masih sama. Cuma ini cuma nyoba yang dikecilin aja. Buat dijual. Iya, sebenarnya pengen aku jual. Bagus tuh ya. Kalau misalnya dijual, kira-kira harganya berapa guys? Pakai metode itu penilaian Excel. Udah ya, ini kayaknya orangnya sudah cukup berkurang ya, kayaknya sudah cukup jelas menurutku. Jadi misalnya ada musola itu nggak dikasih tahu nilainya, kita asumsiin aja. Ini perlu aku lurusin ya, kita pendekatannya pendapatan.
Kita nggak menilai objeknya itu secara fisiknya, apakah dia dari bangunannya X, A, B, C, D, F, tapi dari pendekatannya. Kalau misalnya kayak ada musola dan seterusnya, itu kan pakai pendekatan biaya. Menurut ya emang kayak gitu ya dari pendekatan biaya. Kan di pendekatan biaya itu belum mengcover kayak musola dan seterusnya itu ditambahkan sendiri. Kalau misalnya di soal tidak disebutkan, kan DKP itu DKP SPBU itu cuma menyebutkan barang misalnya kayak apa namanya kanopinya itu berapa dan sebagainya. Kalau nggak salah musola itu nggak disebutin kayak bangunan-bangunan kantor dan lain itu nggak disebutin. Makanya nanti itu ditulis sendiri. Kalau tidak disebutkan di soal, coba kalian kira-kira aja bahwa musola itu berapa. Itu kalau biaya. Kalau pendapatan ya kita nggak nyari dong. Itunya. Ini kan pendapatan. Gitu ya. Aman? Jadi mungkin kita coba sekilas review ya dan ini pakai DKP guys. DKP ini cuma menyalin saja dari perdirjennya. Tutupan ya larinya ya. Bentar, ada notif. Ya. Mungkin yang cukup banyak pertanyaan itu koefisien daerahnya itu dikalikannya pas apa. Kalau dari aku pribadi, melihat dari beberapa kedirjen itu koefisien daerah itu digugakan untuk mengalihkan biaya-biaya yang dari standar ini ya kan, standarnya kan di DKI ya, otomatis nanti kalau misalnya di luar DKI otomatis harus dikalinya kalau di beberapa perdirjen itu setelah NRC-nya ketemu, jadi bukan setelah dihitung penyusutannya. Jadi ini ketutupan guys, ini udah kelihatan. Ini nanti kalau misalnya mungkin satu soal aku coba bahas ya, apa ya. Gilang jangan toksik ya, Gilang ya. Ya, Excel-nya akan dibagi, tapi tidak bisa malam ini teman-teman. Mungkin besok sore atau malam karena beberapa Excel yang dibuat teman-temanku DKP yang udah dibikin Excel. Nanti aku coba satuin dulu biar besok bisa langsung dipraktikkan. Mungkin besok jam sore atau malam lah, kan kita ujiannya masih Senin. Besok kan hari Minggu kan? Ya, kan sekarang malam Minggu guys. Yang pertama itu, oh iya, disclaimer lagi, kalau misalnya DKP itu tentu digunakan terhadap properti-properti yang itu standar ya. Jadi kalau properti khusus itu nggak bisa pakai DKP, harus pakai pendekatan biaya. Dan menurutku kalau misalnya pakai pendekatan biaya itu agak kecil kemungkinannya kalau kita ujian dihitung pakai pendekatan biaya. Misalnya jembatan X yang bentuknya aneh-aneh dan sebagainya itu kayaknya nggak mungkin. Gitu teman-teman. Jadi ini udah keseluruhan dari semua bagian-bagian yang ada di KP. Ini tinggal ini kan volumenya ini harga satuannya tinggal diambil dari DKP aja. Jadi yang kita cari itu sebenarnya cuma volumenya sama ini harga satuannya. Jadi mungkin ini cukup membantu ya. BTL-nya ini ada nggak sih BTL-nya? BTL nggak ada. Nah ini tadi yang aku bilang BTL itu kayaknya kalau 7% yang lagi kekecilan. Makanya ini paling bener ya 20% ya. Sebenarnya ada. Oke. Jadi yang pertama fondasinya. Fondasi itu ini volumenya itu berasal dari luasnya dari sebuah jembatannya itu. Ini kebetulan kan di sini udah diketahui, jadi anggaplah nggak ada yang dikali aja lebarnya itu seberapa. Ini ada di sini ya, jadi disebutin kalau misalnya ini tuh per meter lantai jembatannya. Lantai jembatan, ingat ya lantai jembatan itu. Ini nanti ya udah tinggal hitung aja. Fondasinya ini kan dari lantai jembatannya segini, harga satuannya dari DKP C7. C7-nya itu yang mana? Kenapa milih C7? C7-nya kan yang ini, artinya dia itu memiliki tapi kan satu apa dua ya? Dari C2 dua sih. Satu apa dua guys? Aku lupa. Satu ya. Sorry. Satu itu didapatkan dari kan di sini disebutin. Yang pertama ada panjang jembatannya sama klasifikasi kondisi tanahnya. Di sini kalau tidak salah kondisi tanahnya agak keras dan tertanam air. Agak keras dan tertanam air. Step selanjutnya itu kita lihat agak keras dan tertanam air itu masuk yang mana? Agak keras tertanam air. Oh klasifikasinya dua. Otomatis yang dipakai yang sini.
Terus untuk yang horizontal ini kita lihat dari yang mana? Dari panjang jembatannya, panjangnya 25,8. 25,8 kan yang ini ya, sini sama ke atasnya sini. Ya udah, dipilihlah sel yang 479 ini. Jadi kurang lebih sih makainya kayak gitu ya. Sama kayak kita pakai di KP bangunan. Cukup sederhana kok. Bisa, Mis. Untuk pilarnya pun masih sama. Untuk pilarnya kan ini tergantung sama tinggi pilarnya sama panjang jembatannya. Tinggi pilarnya kan di sini disebutkan kalau mana guys tinggi pilar. Ini tinggi pilarnya kan 4 meter ya. 4 meter kan sama panjangnya berarti 152. Nah, kalian lanjutin sampai bawah. Mungkin beberapa poin nih ya yang harus diketahui itu cara mencarinya. Ini untuk fondasi kan volumenya dari luas lantainya. Ini jaga dari luas lantai. Gerakannya juga dari luas lantainya. Nah, untuk tumpuannya itu jumlahnya. Tumpuan itu yang di kanan kirinya ini tumpuannya udah diketahui. Ini jumlah tumpuannya itu ada 8. Nah, plat lantai baja dan plat lantai betul kan tidak ada ya di sini. Kemudian lapisannya aspal. Aspalnya itu dikali dari ininya, perkerasannya. Perkerasannya aspal, luasnya itu seberapa ya dikali aja. Ya kan? Sambungannya juga dikalikan. Ini panjang sambungan dikalikan jumlah sambungan. Jembatan kan ada sambungannya ya guys. Kalau nggak salah, ada sambungannya. Terus curves-nya ya dikali dari itu panjang totalnya kan 2. Kan curves sana ada di kanan kiri kan. Makanya dikalikan 2. Ini. Dan sandaran 1, kenapa pakai sandaran 1? Di sini disebutkan kalau sandarannya itu sandaran 1 itu keterangannya itu pipa. Sandaran ya, bukan yang sandaran. Nah, ini bahan sandarannya kan pipa. Bahan sandaran pipa di asumsi disebutkan kalau misalnya bahan keterangannya dari pipa, jadi sandaran 1. Itu ya, jadi ini yang penting untuk memilih kenapa sandaran 1, kenapa sandaran 2. Untuk sandaran 2 itu kalau misalnya dia itu terbuat dari baja. Kan di sini sandarannya ini kan pipa kan, makanya nggak pakai sandaran 2. Kemudian yang sandarannya itu berasal dari ininya. Jenisnya juga apakah beton atau baja. Kan di sini disebutin kalau misalnya bahan yang sandarannya beton, makanya dia tinggal sandaran 1. Iya, kayak gitu sih kalau misalnya pakai DKV. Untuk sesuai tiap daerahnya, kalau menurutku pribadi itu dikalikannya setelah ketemu NRC-nya. Itu mungkin aku lihat aja deh contohnya. Tapi mungkin ada yang punya pendapat dikalikan tiap satu-satu juga dipersilahkan, tapi aku tidak menggunakan cara seperti itu ya, teman-teman. Kalau misalnya pakai cara seperti itu juga silakan sih. Penilaian kali ya. Karena masih berapa sih? Jalan 1, 2, 3, 4, 4 berarti sekitar. Nah, ini biasanya pengalian dengan koefisien daerah itu setelah ketemu di totalnya. Jadi bukan satu-satu. Sependek pemahamanku juga kayak gitu. Jadi misalnya kalian mau pakai yang satu-satu dikali dulu, dipersilahkan. Tapi kalau aku misalnya di total dulu, kurang biar langsung baru dikali saja. Kalau menurutku kayak gitu. Pun di penelitian juga beberapa nih seperti itu. Jadi yang cukup kuat sih dasarnya. Udah nih, jadi kan udah selesai ya. Kemudian untuk pipa air hujannya itu disesuaikan dengan luas jembatan. Kenapa pipa air hujan 1? Pipa air hujan 1 itu asumsinya adalah berada di atas sungai. Berada di atas sungai dan pipa air hujan 2 itu tidak berada di atas sungai. Dan kita bisa lihat kalau misalnya pipa air hujan di atas sungai dan di bawah sungai itu harganya cukup berbeda ya. Soalnya kan kalau pipa air hujan yang dia dibuatnya di atas sungai kan nggak terlalu panjang kan pipanya, udah di atas sungai. Kalau nggak berada di atas sungai kan cukup jauh untuk menyalurkannya, makanya harganya mahal. Begitu logikanya. Untuk trotoarnya ya kayak gitu aja, tinggal panjang totalnya dikalikan dengan lebar trotoarnya
dikalikan 2, jangan lupa soalnya ada di kanan dan kiri ya. Terus dijumlah, ketemu deh. Untuk koefisien daerahnya, ini koefisien daerah berada di Maluku Utara 1,356. Aku kemarin lupa ini, kalau misalnya nggak dicek. Ini kemarin aku ngecek itu cukup jauh dari itunya. Ini kan dicek dulu kan, Maluku Utara berada di beda pulau, makanya koefisien ini ya dicek. Apakah dia itu dari ibu kotanya jaraknya segini, 10 sampai 20, 20 sampai 100, atau beda pulau. Teman-teman. Itu sih. Jadi untuk DKP kurang lebih demikian. Untuk penyusutannya itu harus dicek dulu bagaimana kondisinya. Ini yang sebenarnya itu kayak gini harusnya, kalau dibenahi penyusunannya harus dicek dulu di lapangan kayak gimana. Tapi kan berhubung di soalnya udah disebutkan ya kita cek aja. Tapi kalau misalnya tidak diketahui ya kita cek apakah kondisinya itu baru, apakah kerusakannya sedikit, kerusakannya membutuhkan ABCDFG dan seterusnya, itu bisa cek. Jadi secara umum sih untuk DKP menurutku pribadi kalau dijelaskan kayak gini emang susah untuk ditangkap, tapi emang harus dilatih sendiri. Yang pengen aku jelasin di sini adalah kenapa pakai A, kenapa pakai B, sama gimana nyari ini, yang misalnya fondasi itu kayak gimana, pilar gimana, gelanggar gimana. Jadi kurang lebih untuk DKP sih ya gini sih, semua DKP itu sebenarnya prosesnya sama. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, yang mana udah cukup malam ya teman-teman, udah hampir jam 10, udah hampir jam 9, mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari materi sebelumnya? Udah PMN tanah bangunan, saluran air udah, SPBU udah, jembatan udah, dan jalan pun sama. Apakah ada yang ditanyakan biar bisa lebih efektif sama lebih terarah? Yang DKP benar-benar sama kok, cara mengerjakannya persis kayak gitu. Plek. Gimana, ada mana nggak? Ini kan sama kan, cuma diambil aja. Cuma mungkin kelihatannya aja yang ribet. Padahal mah cuma itu sering-sering nyoba aja. Ada kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Benar aman ya? Menurutku sih bisa sih. Gimana, mau tanya lu nggak? Udah? Dan yakin nih? Ya udah, kalau misalnya nggak ada, berhubung sudah pas jam 9, mungkin bisa aku tutup saja ya teman-teman. Yang tadi gabungnya telat bisa nonton replay